PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan pihaknya tak ingin ada lagi pihak-pihak yang berusaha mendompleng partainya. Hal ini diungkap Megawati di acara pengumuman calon kepala daerah asal PDIP gelombang ketiga di kantor DPP di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Presiden ke-5 RI ini menambahkan jangan hanya menjadikan PDIP sebagai kendaraan politik saja, namun harus konsisten dan patuh terhadap falsafah parpol. Megawati pun mempersilahkan keluar ataupun tak bergabung jika tidak mau mengikuti falsafah parpol. Karena mengajarkan pada saya dialektika, jadi kita bisa lihat gitu. Terus nanti melihat aksi reaksi gitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang nggak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh, saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Besok hingga 29 Agustus pendaftaran calon kepala daerah Pilkada 2024 dibuka. Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono akan mendaftar ke KPU Jakarta pada Rabu 28 Agustus. Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil usai menerima dukungan PSI di kantor DPP PSI Tanah Abang, Jakarta Pusat. RK mengatakan jika tidak ada halangan, dirinya akan mendaftar Pilkada Jakarta 28 Agustus mendatang. RK mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi sebagai acuan pada Pilkada 2024. Menurut RK, makin banyak kandidat yang ikut kontestasi politik, baik untuk demokrasi. Kalau tidak ada halangan, kami sendiri per hari ini sementara akan mendaftar ke KPU-nya tanggal 28. Tanggal 28 dan tentunya kami siap ya. Kami juga sangat senang putusan MK itu dijadikan referensi karena makin banyak makin bagus untuk demokrasi, makin banyak warga diuntungkan karena banyak pilihan-pilihan, sehingga kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Hari ini PDIP mengumumkan 60 bakal calon kepala daerah yang diusung dalam Pilkada 2024. Namun hingga sore ini PDIP belum mengumumkan bakal calon yang diusung dalam Pilkada Jakarta. Meski sebelumnya Anies Baswedan sudah bersafari politik ke kantor DPD PDIP Jakarta. Sementara itu Anies Baswedan tengah menunggu keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait pencalonan di Pilkada. Sabtu lalu Anies menemui jajaran DPD PDIP Jakarta selama 3 jam. Usai pertemuan, Anies memuji PDI Perjuangan sebagai penjaga konstitusi. Anies menilai PDIP konsisten dalam mengawal konstitusi saat terjadi penyimpangan. Pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai, di luar kewenangan kita. Tapi kita ini bukan pertemuan pertama, kita sering diskusi, sering ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, berpanjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta. Sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menanggapi rencana PDIP yang disebut akan mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Mega bilang kalau mau diusung PDI Perjuangan, Anies harus nurut. Toyo ada baju merah hitam, terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu. Aku bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih, kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya, lihat dong.
Dari sekian nama Bacagu Pilkada yang diusung PDIP, tapi jagoan PDIP di Pilkada Jakarta belum diumumkan. Ada apa? Apakah masih ada nama Anies atau justru PDIP memilih kader internal untuk melawan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta? Kita ulas lengkapnya bersama Ciko Hakim, politisi PDI Perjuangan dan politisi senior Partai Golkar Nurdin Halid. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ciko, juga Pak Nurdin, dan sudah bergabung juga Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes. Bang Arya, halo, selamat malam. Halo Friska, selamat malam. Malam, saya ke Mas Ciko dulu, karena yang ditunggu sampai saat ini belum diumumkan untuk di Pilgub Jakarta. Kalau Bang Masinton di X-nya sudah bilang kawal Anies Rano sampai menang katanya. Tapi kalau ada juga yang merembus sampai tadi sore bahwa ada nama Mas Pram juga, Pramono Anung. Jadi yang mana yang akan dipilih Bu Mega? Sudah ada belum hilalnya, Mas Ciko? Sampai hari ini memang belum diputuskan, tapi kan kita juga bisa melihat bahwa akan ada gelombang keempat terkait dengan pengumuman calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Dan ada provinsi-provinsi lain selain DKI Jakarta atau DKJ ini. Ada juga Jawa Timur dan Jawa Barat yang belum kami umumkan. Dan ini akan kami umumkan berbarengan. Kalau memang suatu hal yang ditunggu-tunggu, ya biasanya supaya lebih dramatis, ya kan, akan diumumkan di akhir-akhir, dan kita tunggu saja bagaimana. Terkait dengan nama Mas Pram ini kan juga sudah beredar di internal kami dari beberapa bulan ke belakang. Ada nama Mas Pram, Mas Ahok, ada juga Jarot, ada Mas Prasetyo Edi Marsudi, dan Bang Rano Karno. Nah, kita di internal saja dalam tanda kutip ya kerepotan, tapi juga sekaligus blessing karena kita memiliki begitu banyak kader yang mampu untuk bisa menjadi pemimpin yang baik di Jakarta. Artinya di internal kami juga mencoba mengerucutkan satu nama, dan apakah nama itu akan menjadi cagup atau cawagup itu juga masih kita pikirkan terus. Namun tentu peluang Pak Anies juga sangat terbuka, apalagi komunikasi dengan Pak Anies sangat lancar akhir-akhir ini. Dari tingkatan DPD maupun tokoh-tokoh senior di partai, pembicaraan dengan Pak Anies dan dukungan dari internal juga cukup banyak. Sampai sekarang masih terbuka kan untuk Mas Anies? Terbuka, saya bisa sampaikan bahwa peluang dari Anies Baswedan itu sama besarnya dengan peluang Pak Ahok, peluang Mas Pram, peluang Mas Pras, peluang Pak Rano Karno. Nah, Mas Ciko, tadi kan Mas Anies sudah pakai baju merah, sudah pamit ke ibundanya, dan dikabarkan akan bertemu Bu Megawati, tapi belum terlihat sampai tadi. Nah, apakah tadi sebenarnya sudah ada pertemuan antara Mas Anies dengan Bu Mega? Saya sejak tadi berada di DPP juga, tapi DPP ini kan ada 2 gedung dan lantainya juga bukan cuma satu, ada beberapa lantai. Bisa jadi beda gedung gitu Mas Ciko? Saya tidak sempat berpapasan juga dengan Pak Anies, tapi saya mendengar bahwa beliau juga datang, tapi itu hal yang biasa bahwa calon-calon kepala daerah yang berpotensi untuk maju diusung oleh PDI Perjuangan juga sering berkunjung ke sini. Jadi kita melihat ini suatu hal yang biasa saja. Dan seperti saya sampaikan tadi, apalagi hubungannya sangat baik antara Pak Anies dengan fungsionaris dari DPP yang lain. Kalau datang tapi nggak diumumkan, Mas Ciko, artinya apa? Belum ada restu dari Bu Mega? Enggak, sejak awal memang penjadwalan hari ini memang tidak memasukkan DKI Jakarta sebagai salah satu daerah yang diumumkan. Beberapa waktu lalu, pagi tadi juga beredar kan surat internal yang undang pengurus DPP untuk hadir, dan tidak ada nama Provinsi DKI Jakarta untuk diumumkan. Jadi memang bukan menjadi jadwalnya untuk hari ini diumumkan. Tapi apabila Pak Anies memang tadi hadir, mungkin ya silaturahmi biasa untuk bertemu dengan teman-teman dan senior-senior di DPP. Tadi juga kan Bu Mega bilang bahwa jangan hanya mendompleng PDIP, kalau mau ya jadi kader begitu, nurut dengan PDIP. Apakah ini yang dimaksud Mas Anies? Memang itu salah satu persyaratan bagi para calon kepala daerah khususnya yang non kader, tetapi tidak serta-merta artinya adalah KTA-nisasi ya, atau harus menjadi anggota atau kader PDI Perjuangan. Yang pasti terkait dengan ideologi memang tidak ada tawar-menawar, terkait dengan juga komitmen dan loyalitas terhadap partai, bagaimana sama-sama tentunya apabila terpilih juga harus berkomitmen untuk sama-sama membangun partai, membesarkan partai,
kemudian memenangkan kontestasi demokrasi yang ada untuk PDI Perjuangan itu harus sejalan dengan komitmen-komitmen lain. Dan ini saya rasa tidak masalah bagi banyak tokoh yang kami usung, dan di daerah-daerah lain banyak sekali tokoh yang non kader dan tidak kita paksa juga untuk menjadi kader. Tapi kecenderungannya Mas Ciko lebih ke kader atau non kader untuk cagup ya? Kalau cawagupnya kan sudah muncul ada nama Bang Rano Sidul. Nah kalau untuk cagupnya ini apakah lebih mengerucut kemana? Saya tidak bisa menyampaikan. Jadi gini, semua yang saya sampaikan tadi peluangnya semuanya sama dan pada akhirnya akan diputuskan oleh Ibu Ketua Umum, dan kita juga nggak bisa memaksa-maksa ya kan untuk mendapatkan bocoran dari apa yang ingin diputuskan. Oke, tadi Mas Ciko tapi menyebut bahwa nama Mas Pram betul ya sudah masuk juga jadi salah satu yang dipilih, tapi belum tahu siapa yang akan direstui Ibu Mega. Nah kalau Pak Nurdin melihat saat ini PDIP belum menentukan sikap, tapi apakah ini jadi alarm bagi RK Suswono di Pilgub Jakarta? RK Suswono itu yang kita kenal Kang Emil, itu sudah sangat siap ya untuk menghadapi siapapun yang dicalonkan oleh partai lain atau kontestan siapapun. Ridwan Kamil, Suswono dengan seluruh koalisi Indonesia Plus itu telah siap untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Sehingga kita sekarang ini tidak berpikir siapapun dicalonkan PDIP, mau Mas Anies, siapapun itu tidak ada urusan dengan Partai Golkar maupun koalisi Indonesia Maju Plus. Kita sekarang konsentrasi setelah deklarasi, kemudian insya Allah mendaftar pada tanggal 28. Nah sesudah itu kemudian sudah sekarang pun kita sudah melakukan persiapan teknis ya untuk memperkuat jaringan, memanaskan mesin partai, kemudian menyampaikan program-program. Kalau Pak RK dan Pak Suswono ini menang di Jakarta, maka Jakarta akan lebih baik. Jakarta menjadi kota dunia. Sekarang kita konsentrasi itu, kita lagi tidak berpikir siapapun dicalonkan oleh partai lain, termasuk sahabat saya dari Tapi Pak Nurdin, kalau kita lihat kan elektabilitas Pak Anies dan Kang Emil, kalau yang terakhir itu sangat bersaing. Bahkan Anies Baswedan di Litbang Kompas itu tertinggi. Apakah ini tidak jadi ancaman tanda kutip bagi Golkar yang sudah mendeklarasikan RK Suswono terlebih dulu bersama Kim? Di era multipartai untuk merebut sebuah kekuasaan melalui kontestasi politik, itu survei bukan satu-satunya prasyarat ya untuk menangkan. Survei itu hanya pemetaan awal untuk kita mengatur strategi agar supaya tidak di mana partai-partai dan calon itu telah menyiapkan daripada strategi melalui lembaga survei. Tapi hasil survei itu tidak menjadi salah satu faktor yang bisa memenangkan. Kita ambil contoh waktu Pak Jokowi melawan Pak Posibowo itu surveinya 65%. Kalau nggak salah waktu itu Pak Jokowi hanya 17-18%. Ketika kemudian menang ada Pak Jokowi. Itu fakta bahwa survei bukan satu-satunya faktor yang menentukan sebuah kemenangan. Apalagi sekarang survei ini sangat kompetitif antara Pak RK, Pak Ahok, dengan Pak Anies. Tiga besar itu kan yang sekarang yang mewarnai daripada seluruh lembaga survei. Oleh karena itu tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan oleh Partai Golkar maupun seluruh pendukung daripada RK Suswono. Oke, meskipun secara survei bukan satu-satunya, secara survei jauh. Tapi kalau bicara soal mesin partai, ini masih kuat atau tidak? Atau masih kompak atau tidak Kim Plus? Masih solid atau tidak Kim Plus ini, Pak Nurdin? Sangat kuat, bukan sangat kuat ya. Sangat solid ya. Sampai sekarang 12 partai telah mendeklarasikan. Belum ada satupun yang menarik diri dari koalisi Indonesia Maju Plus. Sampai saat ini ya. Nah, kita lihat di pendaftaran tanggal 28, apakah ada yang menarik diri? Akhirnya tapi saya yakin insya Allah 12 partai pengusung Ridwan Kamil ini akan tetap solid sampai pada pendaftaran, sampai kepada pemenangan. Nah, kenapa saya tanyakan ini Pak Nurdin? Karena kan waktu di awal syaratnya itu harus ada syarat kursi. Tapi setelah ada putusan MK, ada beberapa partai yang sebelumnya sebenarnya cenderung hatinya ke Mas Anies. Misalnya Nasdem, atau PKB, atau juga ada PKS. Nah, tapi tidak ada yang menyesal, tidak ada yang galau di Kim Plus ini. Sama sekali tidak ada, kan sampai saat ini tidak ada perubahan sedikit pun. Belum ada satu partai pun dari 12 partai itu yang telah menyatakan dukungan kepada Pak RK Suswono pada saat deklarasi. Sampai saat ini sepengetahuan saya belum ada satupun yang
membela atau menarik diri. Nggak tahu lah besok 1-2 hari ini karena pendaftaran kan masih 2 hari lagi. Karena rencana Pak Ridwan Kamil dengan Pak Soeharto mendaftar tanggal 28. Ya tidak tahu, politik itu kan dinamis sama dengan Bu Ciko tadi katakan, last minute diumumkan, itu bagian dari dinamika politik. Kita nggak tahu, tapi sepengetahuan saya sampai saat ini belum ada dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada. Begitu. Oke, saya ke Mas Arya dulu. Dari mulai yang hari ini, ada dari PDI Perjuangan belum mengumumkan namanya. Kalau tadi secara alasannya Mas Ciko sudah menyampaikan secara normatif dan aman bahwa ini masih digali, semua masih punya kesempatan, kader maupun non-kader. Tapi Mas Arya membacanya seperti apa? Mas Anies misalnya sudah pakai baju merah, sudah pamit, sudah kemarin juga sowan ke DPD PDIP Jakarta, tapi belum juga diumumkan. Bahkan sore ini muncul nama Mas Pramono yang kabarnya menggantikan Mas Anies. Tapi tadi Mas Ciko bilang masih terbuka peluang semuanya. Apa yang Mas Arya lihat kegalauannya ini di mana tanda kutip? Ya, saya kira saat ini memang seperti yang disampaikan Bang Ciko tadi, bahwa PDIP tengah menyiapkan beberapa opsi yang memungkinkan opsi-opsi tersebut dapat bersaing dengan ketat dengan Pak Ridwan Kamil ya. Dan untuk saat ini saya kira memang opsi yang paling memungkinkan dan memang paling mempunyai peluang untuk bisa bertarung secara ketat dengan Ridwan Kamil kalau kita merujuk pada sejumlah hasil survei ya, baik survei Litbang Kompas dan beberapa survei yang dirilis belakangan ini memang menunjukkan Pak Anies yang paling potensial untuk menjadi kandidat terkuat untuk bersaing dengan Pak Ridwan Kamil ya. Kalau kita lihat beberapa nama yang disiapkan, misalnya Pak Pramono Anung dan beberapa nama lainnya, mungkin saya kira ada beberapa tantangan juga ya. Tantangan yang pertama tentu soal generation gap ya, karena meskipun Pak Pramono itu sudah lama Menteri 2 periode pada masa Pak Jokowi, tapi beliau kan sudah lama tidak mengikuti kontestasi politik. Ya. Nama-nama lain seperti Pak Ahok mungkin akan bisa akan bersaing dengan ketat, tetapi tentu juga ada beberapa tantangan juga yang dimiliki oleh Pak Ahok ya. Okay. Nah, dalam situasi seperti itu tentu ada sekarang saya kira Pak Anies dan PDI Perjuangan tengah mencari titik temu ya, terutama apa yang tadi disebut sebagai apakah Pak Anies bersedia memiliki KTA PDI Perjuangan atau tidak. Dan saya kira untuk kasus Jakarta sepertinya itu bagi PDI Perjuangan untuk saat ini menjadi satu kemutlakan ya. Tapi kalau kita lihat dalam kasusnya Airin, saya tidak tahu, tapi kayaknya Ibu Airin tidak harus menjadi PDI Perjuangan untuk Mas Arya, apakah sebenarnya yang ingin diuji Bu Mega adalah loyalitas? Kalau kita ingat pernyataan sebelumnya, mau nurut atau tidak dengan PDIP, dari yang tadi jangan hanya mendompleng saja. Apakah kesetiaan terhadap PDIP ini juga yang jadi faktor utama pertimbangan Bu Mega? Tak hanya soal elektabilitas, kan kalau bicara soal loyalitas, kader ada Pak Ahok, ada juga Mas Pram. Tapi kalau di sisi lain elektabilitas secara logisnya tadi Mas Anies. Tapi loyal atau enggaknya ini yang mesti dipertanyakan, begitu enggak Mas Arya? Saya kira iya. Bagi partai seperti PDI Perjuangan sebagai partai kader dan partai ideologis, tentu loyalitas akan ditaruh seorang yang akan maju sebagai kandidat yang diusung oleh PDI Perjuangan, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ini juga terkait pemilu 2029 ya. Bagaimanapun kalau Pak Anies dicalonkan oleh PDI Perjuangan sebagai calon gubernur di Jakarta, tentu bila ia menang, tentu beliau akan menjadi salah satu kandidat yang mungkin paling diperhitungkan dalam pemilu 2029. Nah, titik negosiasinya saya kira tidak hanya soal apakah Pak Anies bersedia menjadi kader atau tidak, tapi kalau beliau menang itu bagaimana soal 2029 itu kira. Nah, kalau soliditas Kim Plus sekarang Mas Arya, bagaimana membacanya pasca putusan MK? Pasca putusan MK ini memang sekarang itu tidak ada tarikan yang kuat bagi partai-partai yang berada di Kim Plus untuk bisa bergabung ya. Kalau sebelumnya mungkin ada persoalan karena terkait misalnya tidak cukupnya syarat pencalonan, gitu ya. Sehingga partai-partai akhirnya dipaksa atau terpaksa untuk mendukung calon yang sudah disiapkan. Nah sekarang
sejak putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan syarat pencalonan, sebenarnya tidak ada masalah soal itu ya. Dan saya kira memang tidak ada juga ikatannya menjadi longgar. Beda dengan sebelumnya. Dan apalagi kalau kita lihat pasca eskalasi protes, itu ikatan Kimples itu sebenarnya semakin longgar gitu. Oke. Nah, Pak Nurdin, bagaimana agar tadi ikatannya yang dianalisis semakin longgar pasca protes, pasca putusan MK? Tadi Nasdem bilang nasi sudah jadi bubur tapi tidak menyesal. Tapi kan artinya ada perumpamaan nasi sudah jadi bubur, ya sudahlah begitu. Nah, bagaimana agar ini betul-betul bisa maju ke pendaftaran 28 Agustus seperti yang disampaikan tadi Ridwan Kamil, itu bisa betul-betul terlaksana? Insya Allah itu ada hal yang terlaksana. Ini kan dibuktikan dengan salah satu bukti pendaftaran itu kan B1 KWK. Nah, partai-partai yang telah mendeklarasikan itu mayoritas itu sudah menyerahkan B1 KWK kepada Pak Pasangan RK Susono. Dengan B1 KWK keluar, maka itu pertanda bahwa sudah tidak mungkin lagi mereka mengundurkan diri atau membela atau tidak mendukung daripada semuanya sudah ya Pak Nurdin? Masyarakat. Ya, sebagian besar. Terakhir hari ini insya Allah yang lain akan menyerahkan itu. Siapa yang belum menyerahkan sampai sekarang? Oh, saya tidak mentor satu persatu, tapi sudah mayoritas 90% sudah menyampaikan B1 KWK kepada Pak Ridwan Kamil. Tapi yang belum menyerahkan ini, misalnya apakah PKS, apakah Nasdem? Oh, PKS sudah pasti karena wakilnya kan dari PKS. Sudah pasti ya kalau PKS. Nasdem, PKB? Ya, itu PKB belum. Karena kan masih muktamar di di Bali. Saya kira paling lambat besok PKB sudah menyerahkan juga. Oke, tapi sudah diteleponin dari sekarang ya, besok diserahkan dan pasti diserahkan begitu Pak Nurdin? Saya tidak dalam kapasitas itu ya, tapi monitoring saya bahwa insya Allah semua partai akan mendukung. Nah oke, kalau dari Mas Ciko, apakah betul malam ini ada pleno untuk membahas khusus untuk Pilgub Jakarta? Mas Ciko, boleh di-unmute dulu? Saya belum melihat ada pergerakan itu karena saya sendiri sekarang berada di kantor DPP PDI Perjuangan dan kita masih tunggu aja bagaimana besok. Paling tentunya yang paling utama adalah kita menentukan jam besok untuk mengumumkan pilkada calon-calon pilkada yang belum kita umumkan. Jadi saya sampaikan, saya ulangi lagi, masih ada 40 yang belum, ada Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jakarta, dan tentunya kabupaten kota lainnya sekitar 30. Tapi pasti besok ya, 24 jam lagi ada namanya? Insya Allah, karena kan memang sudah mendekati hari pendaftaran. Tapi ya kita lihat nanti, seperti Bang Nurdin yang sangat senior dan udah berjibaku sekian lama di partai politik, tentu tahu dinamika di akhir ini sangat menarik dan bisa juga mengejutkan atau bisa juga landai, kita lihat aja nanti. Dan Mas Arya melihat bisa mengejutkan nanti sampai detik terakhir? Saya kira iya ya. Sebenarnya kalau kita lihat PDIP memang mendapatkan berkah ya dari putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya PDIP sebenarnya, tapi juga semua partai kecil menengah ya. Dan sebelumnya kalau kita lihat kan di beberapa pilkada itu kan PDIP agak kesulitan untuk mencalonkan ya. Ada kesan PDIP ditinggal oleh partai-partai lain, tapi setelah putusan Mahkamah Konstitusi itu PDIP sebenarnya punya peluang yang kuat. Pertanyaannya adalah apakah PDIP akan memanfaatkan dengan baik peluang ini atau tidak gitu. Oke, termasuk apakah ini bisa mempengaruhi kerjasama jangka panjang begitu Mas Arya? Tidak hanya pilkada ini tapi juga peta pilpres nanti setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran menjabat. Ya, kalau kita lihat atau pemetaan di level elit saat ini tentu saya kira tidak banyak ya calon-calon yang potensial di 2029 mendatang ya. Selain tentunya Pak Prabowo, Mas Gibran ya, tentu para calon-calon lainnya seperti Pak Anies saya kira masih, mungkin Pak Ganjar atau Pak Sandiaga, calonnya tidak banyak. Jadi tentu Pak Ridwan Kamil mungkin ya. Jadi pertarungan pilkada ini semacam kontestasi, quote unquote kontestasi terakhir untuk menunjukkan siapa yang paling berpeluang dalam pilpres mendatang ya. Karena kalau kita lihat
salah satu jalur untuk menjadi presiden tentu adalah menjadi kepala daerah, dan itu track recordnya ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Di pertarungan di pilkada ini saya kira juga adalah pertarungan pra Pilpres 2029. Makanya saya lihat dalam kasus PDIP akan sangat berhati-hati betul. Bisa jadi akan kejutan seperti kata Bang Ciko tadi, atau bisa anti klimaks ya. Baik, terima kasih Mas Arya, terima kasih Mas Ciko, terima kasih Pak Nurdin. Kita menanti kejutan sampai detik terakhir di pilkada, terutama provinsi-provinsi yang ditunggu, Jakarta salah satunya. Terima kasih, selamat malam.